Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, Dialog Rumah UMKM kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Dan tentunya hari ini pemirsa kita akan menghadirkan narasumber yang merupakan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan tema hari ini yang akan kita bawakan dalam Dialog Rumah UMKM adalah inovasi produk dan pemasaran UMKM. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, para pelaku UMKM dituntut untuk mampu melahirkan inovasi yang variatif serta menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Dan pembaruan yang dilahirkan serta strategi pemasaran yang efektif akan dapat mengantarkan suatu usaha menuju kesuksesan dan juga dikenal lebih luas oleh konsumen. Langsung saja pemirsa kita perkenalkan untuk narasumber kita yang hadir di Dialog Rumah UMKM kali ini ada Ibu Nofrianti selaku pelaku UMKM di bidang kria. Oke, selamat siang Ibu. Siang, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Ibu Nofrianti panggilannya atau Ibu? Ibu Novi. Ibu Novi. Iya. Ibu Novi selamat datang juga di Dialog Rumah UMKM dan pastinya sudah punya bahan-bahan juga yang akan di-share juga ya pemirsa yang ada di rumah. Tapi sebelum kita fokus ke produk-produknya dan juga bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi selama menjalankan usaha, boleh diceritakan terlebih dahulu gimana sih perjuangan di awalnya nih untuk merintis dan juga membangun usaha ini, Bu? Ya, boleh. Selamat siang ya untuk semuanya. Saya itu usaha pertama saya mulai dari hobi. Saya hobi pernak-pernik yang kecil-kecil. Jadi saya memulai itu dengan hobi, saya bikin sesuatu hal mulai dari yang kecil. Misalkan contoh gelang, kayak gitu. Setelah saya melakukan hobi-hobi saya tersebut, ternyata ada yang minat. Karena minat itu jadi saya berpikir, wah bisa juga nih menghasilkan tambahan untuk keluarga gitu kan. Saya cobalah bikin dari yang kecil dulu, ada peminatnya. Coba terus saya ikuti yang namanya tren gitu. Misalnya saya mau pasarnya anak-anak, saya bikin sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ternyata ada peminatnya juga. Terus setelah saya ikuti ternyata alhamdulillah semakin lama semakin ke depannya banyak bersyukur karena peminatnya begitu antusias tentang pernak-pernik begini. Oke, berarti memang dari awal ini adalah hobi ya. Iya. Hobi kemudian berpikir agar nanti usaha ini bisa menghasilkan cuan juga gitu. Tapi tantangannya gimana tuh untuk menjalankan usaha ini pasti punya langkah-langkah ataupun step-step yang ada aja nih hambatannya gitu. Gimana Ibu waktu itu tantangannya? Kalau tantangan dalam perjalanan ini tentu ada banyak hambatan. Yang terutama itu tantangan pertama itu mendapatkan bahan. Produsen bahan, karena bahannya itu kita mencari yang premium. Jadi untuk di Kota Padang ini agak sulit mendapatkan secara cepat. Termasuk kita order dulu. Jadi kalau order itu kan pengiriman butuh waktu. Iya, ada waktunya sedangkan juga gitu ya. itu pemesan atau customer itu pingin cepat. Paling itu tantangannya gitu. Kemudian untuk mengikuti zaman, contohnya seperti sekarang gelang-gelang ini kan perlu inovasi. Yang dulunya mulai dari karet-karet biasa aja, sekarang udah pakai tali, sekarang ibu juga pakai anyaman, dipadu-padankan supaya mengikuti tren pasar gitu. Jadi lebih diminati, jadi nggak bosan gitu orang yang membelinya gitu. Oke, berarti ada inovasi atau pembaruan juga di sini. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana menciptakan inovasi atau pembaruan serta strategi pemasaran juga. Ibu berarti sudah menghasilkan produk-produk yang punya motif-motif yang berbeda juga berarti ya gitu. Oke, untuk selanjutnya tentang pasar ya. Kalau untuk membangun sebuah usaha ini pasti kita butuh melihat atau menganalisis pasarnya gitu. Kalau dari Ibu gimana melihat potensi apa sih yang memang mendukung sekali nih untuk bisa menjalankan usaha ini juga, Bu? Ya, pertama kita kalau produksi itu kita melihat barang kita bikin ini kita tujukan ke siapa. Misalkan contoh kepada anak-anak atau pada remaja, apa yang dibutuhkan para remaja tersebut. Misalnya aksesorisnya berupa gelang model apa, seperti itu. Kalau pasar kita itu ibu-ibu, kita lihat standar ibu-ibunya juga. Nah, seperti itu, apa kebutuhannya. Soalnya kalau kita asal bikin, pasti nggak bakalan diminati gitu kan. Nah, jadi kita melihat tuh,
segmen pasarnya gitu. Siapa yang akan mengkonsumsi produk kita. Itu yang kita lihat. Untuk sekarang nih Bu, tentang analisis segmen pasar ya. Apa aja sih segmen-segmen pasar yang memang sudah Ibu jangkau gitu? Ada pembagiannya juga nggak sih seperti pasar mungkin untuk anak-anak muda atau untuk anak-anak dan juga orang-orang dewasa gitu? Iya. Ada juga nggak sih pembagian-pembagian seperti itu? Ada. Kalau produk ibu ini itu kalau untuk anak-anak mungkin pada dasarnya dia suka gelang-gelang. Kalau untuk remaja mungkin lebih suka dengan gaya, tergantung remaja juga. Kalau remajanya agak gaul-gaul gitu, lain lagi gitu, misalnya bentuknya gelang-gelang yang ada kreasinya, yang mengikuti tren. Kalau ibu-ibu itu mungkin paling banyak itu sekarang ini, untuk entah sekarang itu lebih suka gelang Pandora gitu. Gitu. Yang dipadu-padankan dengan lontin-lontin seperti suping atau emas sekalipun gitu. Berarti ada kreasi motifnya juga gitu. Motifnya. Tapi kalau untuk referensinya itu gimana sih Bu? Untuk menemukan referensi yang cocok dengan pasar yang sudah Ibu tentukan tadi juga. Pertama ini kita juga lihat juga pasarnya itu misalnya kita bikin gelang. Contohnya gelang aja lah ya, agak simpel ya. Daripada yang lainnya kan agak ribet juga. Jadi kita gelang. Kita pertama bikin gelang ini. Kita lihat di pasar itu apalagi digital. Sistem digital kan banyak. Kita lihat juga apa itunya apa motivasi kita dari digital. Misalnya kita lihat di online misalnya, ini kayak mana nih? Wah, berarti ini lagi tren. Itu lagi kita disukai juga gitu disukai. Jadi kita mengikuti yang seperti itu. Jadi istilah itu inspirasi kita tuh gitu. Jadi itu yang kita minati. Berarti sudah ada referensi-referensi khusus yang berusaha ditemukan juga agar nanti sesuai dengan target pasarnya juga. Target pasar juga sesuai dengan keinginan. Ibaratnya kalau bahasa anak-anak sekarang apa custom gitu ya. Sesuai permintaan. Ada permintaan dari customer juga gitu. Tapi sebelum kita lanjutin tentang perkenalan produknya juga dan bagaimana sih usaha-usaha Ibu juga dalam menciptakan strategi yang efektif dalam pemasaran dan juga inovasi yang dilahirkan. Kita mau lihat terlebih dahulu nih bagaimana sih sebenarnya bentuk produk-produknya dan juga cara untuk membuatnya juga. Dan pemirsa kita juga akan saksikan visualisasinya untuk Anda. Luar biasa sekali pemirsa, tadi kita sudah melihat beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh Ibu Novi. Tapi sebelum itu kita juga mau tanya nih Bu Novi tentang proses belajarnya ya. Pasti ini bikinnya ada usaha atau effort tertentu nih yang Ibu berusaha untuk terus menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif juga. Itu gimana sih proses belajarnya Ibu? Kalau saya biasa, mungkin karena minat dan hobi kali ya. Jadi saya belajar tuh kebanyakan otodidak. Otodidak juga berarti? Tapi kalau dari referensi, misalnya dari sosial media itu juga suka untuk cari-cari referensi khusus juga nggak? Inspirasinya untuk menciptakan satu bahan itu, saya memang lihat dari sosmed gitu. Misalnya lagi tren apa, kan di sosmed itu lebih cepat itu untuk yang tren-tren. Jadi saya inspirasinya dari sana juga kita lihat, sepintas lalu, oh iya, nanti saya kembangkan sendiri dengan imajinasi gitu. Tapi selain itu, selain kita menggunakan beberapa referensi dari media sosial ya, apakah Ibu juga suka nih untuk mengikuti kelas-kelas khusus juga atau kursus-kursus ya, yang bisa nanti bikin usaha ini tuh lebih upgrade juga gitu, produk-produknya? Paling saya itu kalau ikuti kelas tuh paling, kalau maklum lah ibu-ibu ya, agak gaptek dengan digital. Paling kelas digital yang saya ikuti. Itu apa aja sih yang dipelajari selama mengikuti kelas, Bu? Paling gimana cara promosi lewat WhatsApp atau lewat
HP, Android, Oke. gimana kita promosinya, terus cara bikin video, gimana lebih menarik, biar dilihat orang gitu. Paling itu aja. Oke. Nah, kalau untuk motif, itu sebenarnya kalau karya ini tergantung kita sendiri. Kalau kita punya inspirasi, imajinasi yang bisa kita kembangkan, insya Allah itu bagus. Padu padannya itu memang dari dalam gitu, nggak bisa dipaksakan. Ah Oke. gitu. Berarti tergantung mood juga berarti ya. Ah ya. Tapi kalau untuk ngasilin produk-produknya nih, misalnya kan dari produk kria ini butuh waktu yang ya kita butuh waktu untuk mengerjakannya juga, kemudian juga melihat kondisi dan situasi di Ya. sekitar juga gitu. Biasanya Ibu menghasilkan karya dalam satu hari itu bisa berapa jumlahnya, Bu? Oh, kalau untuk karya, saya itu kalau misalnya untuk gelang, itu bisa 51 hari. Oke. Nah, tapi kalau kita ini kan baru istilahnya mikro, masih mikro, bukan kecil ya, masih Ya. mikro. UMKM itu mikro. Jadi kalau pasarnya tuh banyak, itu bisa 1 hari selesai. Tapi kadang-kadang kalau kita harian, itu paling 10 gitu. Oke, sudah ada targetnya juga Ah, iya, berarti per paling harinya 10 gitu. sehari Kalau gitu. untuk mengerjakannya ada tim juga nggak sih Ibu yang bantu Ibu dalam menghasilkan Sementara produk-produknya? ini kita tim itu anak gadis saja Oke, dulu. satu orang berarti? 1 orang. Itu gimana pembagian tugasnya dengan Ibu sendiri sebagai pemilik usaha, Bu? Pembagian tugasnya itu paling anak itu dia sekarang udah saya latih. Jadi kita pembagi tugas misalnya kalau ada aja banyak, dia bagikan, mungkin dia bagian ini, masukin jarum. Ya. Karena kan matanya lebih terang. Kalau kita bagian yang nganyam gitu, paling gitu. Jadi kerjasamanya seperti dia masukin jarum, nanti selesai kasih kita anyam. Nah, Oke. udah lebih cepatnya gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan inovasi ya. Tadi inovasi yang dilahirkan itu berusaha untuk mengikuti tren yang ada Iya. juga. Kemudian juga bagaimana dari promosinya nih. Karena kan kita ngomongin soal pemasaran secara Iya. digital juga gitu. Promosinya seperti apa sih yang sudah dilakukan sampai sekarang, Bu? Iya, itulah. Untuk sementara ini promosi yang baru bisa saya lakukan itu lewat Android aja baru. Lewat HP ya. Sama juga dengan kerjasama dengan para UMKM yang lain yang bantu ibaratnya bahasa sekarang reseller. Iya. Ya, paling gitu. Berarti promosi yang dilakukan ini selain tadi menggunakan media sosial, itu juga bisa membantu UMKM yang ada di sekitar juga gitu ya. Gitu. Tapi sampai sejauh ini nih, untuk penjualan ya, penjualan kita ngomongin soal promosi pasti juga fokus pada penjualannya juga gitu. Kemana aja sih untuk penjualan dari produk-produk ini, Bu? Selain tadi kita melihat dari bagaimana promosinya dan juga bagaimana target pasarnya juga gitu. Kalau untuk penjualan untuk zaman sekarang alhamdulillah agak meningkat ya. Karena mungkin lagi trennya banget gitu Iya. ya, yang namanya gelang Pandora itu di mana-mana orang. Alhamdulillah sekarang kemarin ini sempat Ibu kirim ke Bengkulu, pernah. Itu paling Solo itu yang baru gitu. Oke, udah. Selain di daerah sekitar gitu. Sudah menuju beberapa daerah juga berarti ya. Iya. Oke. Dan kita mau perkenalkan produknya juga nih, Bu. Tadi kita udah sibuk ya ngomongin soal gimana sih Iya, dibaliknya gitu atau cerita di awal perjuangannya gitu. Apa aja sih produk-produk yang saat ini sudah dihasilkan dan yang di bawah hari ini apa aja sih gitu, Bu? Oh, di bawah ini sekarang ini Ibu ada yang pertama Ibu bikin itu tempat tisu itu ada di sebelah islah segitu. Iya. Tempat tisu Ini ada berbentuk tempat tisu masjid. ya di Iya, sini. berbentuk masjid seperti itu. Terus buket buah itu. Terus ini yang lagi Iya. jam tangan dengan talinya dianyam. Berarti ini handmade juga? Iya. Untuk yang tali jam ininya kan tangannya? instan, buat talinya. Oke. Talinya itu berbeda. Jadi talinya tuh Ibu bikin sendiri. Nah, seperti Kalau itu. yang sebelah sini, Bu? Itu tuh buket buah tuh itu pengerjaannya tuh lama itu. Iya. Jadi itu inovasi Ibu yang berikutnya misalnya kayak ibu rumah tangga. Iya. Itu pingin sesuatu yang berbeda di rumahnya jadi untuk pajangan atau apa gitu. Oke, berarti ada beberapa jenis atau variasi produk juga yang dihasilkan gitu. Kalau yang paling susah nih untuk bikinnya itu yang mana sih, Bu? Nah, itu masjid. Yang masjid ini Iya. ya, tempat tisu. Iya, paling itu 2 minggu 1 masjid. Pengerjaannya ada 2 minggu 1 masjid. Oke, ada misalnya jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan karya yang seperti ini tuh kira-kira berapa lama sih, Bu? Iya itulah, 1 masjid itu Ibu bisa mengerjakan sampai 2 minggu. 2 minggu, itu cuma satu Satu produk? masjid, satu produk Oke. bentuk masjid. Jadi kalau misalnya tempat tisu biasa, itu bisa 1 hari, 2 hari lah. Nah, cuman karena masjid itu memeluk ketekunan karena dia dihitung satu persatu.
Oke, Nah, baik. kesulitannya di sana kalau masjid itu dihitung kan. Kalau nggak dihitung dia nggak akan jadi. Oke. Nah, ini kita juga melihat di sini juga dari tadi ya, Bu Novi juga sudah mulai untuk merangkai ya produknya ataupun berkreasi gitu. Tapi boleh diajarin nggak sih Bu, gimana sih cara bikin yang simple aja nih, biar nanti pemirsa yang ada di rumah juga bisa melihat dan menyaksikan proses di baliknya juga gitu. Nih, ini Oke, boleh? mumpung sekarang lagi trennya gelang Pandora, ini saya juga bawa ini kayak mutiaranya yang premium. Oke. Ini bahannya yang premium ya kalau untuk gelang Pandora. Terus dengan kebetulan kalau orang yang apanya bisa emas, tapi kita gunakan suping ini, yang Oke. palsunya. Nanti Itu ada berapa bahan yang dibuat? Maksudnya yang digunakan untuk membuat produk gelang ini, Bu? ada berapa saat tali, Mm-mm. talinya namanya tali gio, Oke. sama untuk kerasinya yang lagi tren sekarang pakai tali metalik, biar kelihatan lebih wow gitu kan, lebih bagus gitu. Tuh bahannya kristal premium sama suping. Oke, ini berapa lama nih kira-kira kita bakal butuhin waktu ya untuk bikin gelang ini, Bu? Paling tidak. Ya ini cuman butuh 5 menit, per 5 menit lah satu gelang. Kalau dengan konsentrasi penuh 5 menit selesai. Oke, 5 menit bisa ya? Iya. Oke, kita bikin aja nih kali ya sambil ngobrol ya. Boleh, Kita bikin sambil-sambilan. produk gelang. Nama produknya apa nih? Gelang apa nih, Bu? Pandora. Gelang Pandora ya. yang Bakal kita kebetulan- bikin dan juga kita perlihatkan ke pemirsa yang ada di rumah gimana sih proses untuk menghasilkan sebuah karya yang inovatif juga nih. Oke, ini langkah yang pertama apa tadi, Bu? Pertama tali gionya kita potong ukuran 60 cm. Sesuai ukuran 60 cm. Nah, terus kita Oke. lipat 2 biar dia kokoh. Mm-mm. Kemudian kita masukkan ini mutiaranya, ada berapa buah, ada 8 di kiri, 8 di kanan. Oke. Terus kita kaitkan ke penganyam. Kita nganyamkan, kita inovasi yang tren. Penganyam ya? Iya. Oke. Alat anyam. Kemudian baru kita potong untuk tali metaliknya. Mm-mm. Nah, kita potong. Oke, ini kira-kira 5 menit ya, atau maksimal ya, maksimal 5 menit kita iya. bisa menghasilkan Satu karya gelang juga. Tadi karena juga sudah dicicil juga di awal ya sambil kita ngobrol, Iya. itu sudah mulai dirangkai nih untuk produk gelang Iya. Pandora ini. Gitu. Oke, kalau untuk warnanya nih, menentukan warna dari gelang ini apakah ada ketentuannya juga, Bu? Nah, penentuan warna inilah yang betul yang perlu sangat butuh untuk orang yang pengrajin. Silakan pengrajin namanya ya. Butuh banget karena padu padan warna ini sangat menentukan. Kalau kita nggak bisa menyatukan istilahnya dia kurang menarik kalau Oke. asal gitu. Jadi itulah seni, di sanalah letak seninya untuk sebuah karya. Oke, berarti memadu-madankan warna ini juga butuh kreativitas ya gitu ya. Ada iya. ketentuan juga nggak sih misalnya warna hijau harus dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan warna tertentu gitu? Atau memang sesuai dengan pesanan juga atau dari kreasi dari pembuatnya juga, Bu? Kalau kita bikinnya, kalau saya bikinnya itu kalau bukan pesanan, kita melihat padu padannya dengan seni dan keindahan mata aja. Oke. Feeling, gitu. Main feeling aja ya? Main feeling aja, kira-kira cantik nggak ini? Gitu. Padu padan. Tapi kalau misalnya itu pesanan, sesuai permintaan aja. Oke. Misalnya si customer pingin, pingin warna ini. Tapi kita juga memberikan kepada customer itu masukan. Misalnya dia pingin sesuatu, misal kayak hijau. Yeah. Hijau ini kan bagusnya dengan pink. Misal customer itu pingin hijau ini dengan merah. Pingin ya, kita kasih masukan. Oh kalau hijau ini bagusnya dengan pink gitu. Berarti ada diskusinya juga berarti ya dengan customer juga gitu ya? Kalau permintaan itu, kita kasih masukan. Kalau dengan merah tuh kurang masuk gitu. Oke. Tapi sejauh ini dari customer ya atau dari konsumen itu ada request khusus juga nggak sih yang diberikan kepada Ibu iya. gitu? Kadang-kadang dia mungkin ada lihat di sosial media, Ya. itu modelnya yang beda yang kita nggak punya, misalkan gitu kan. Bisa nggak bikin ini? Itu paling itu yang kalau saya pribadi saya lebih suka yang seperti itu. Karena Ada kita mempunyai permintaan. tantangan. Oke, ada tantangannya Ada juga gitu ya? tantangannya dan kita juga menjadi inspirasi kita. Wah ternyata ada model baru dah yang kita bikin. Oke. Seperti itu. Berarti referensi ini tidak hanya datang dari media sosial, tapi bahkan dari customer sendiri gitu ya, Iya. Bu ya? Terus sejauh ini yang paling, menurut Ibu yang paling unik nih, dan Ibu bikin lagi nih dari saran atau rekomendasi dari konsumen itu yang seperti apa? Yang saran dari konsumen itu paling ya Perpaduan warna aja. paduan warna aja sama model. Oke. Karena kebutuhannya untuk apa? Berarti sesuaikan dengan kebutuhan juga, Bu? Iya, misalnya buat souvenir, Oke. seperti apa. Terus kalau misalkan buat sesuatu halnya itu dari mana gitu.
tergantung itunya juga. Oke, baik. Sejauh ini nih, dari produk-produk yang dihasilkan, Ibu paling suka bikin produk apa nih? Kalau saya Sampai lebih sekarang. suka bikinnya masjid. Yang dari kotak tisu, ya. kotak tisu ini Iya. ya? Itu kenapa? Karena kan tadi Ibu bilang susah ya untuk ngerjainnya, Iya. tapi Lebih kenapa suka, suka? itu. Karena pada dasarnya setelah saya ikuti, tidak semua orang yang bisa bikin. Ada orang kria-kria tersebut, dia kria juga, tapi dia nggak bisa bikin seperti itu. Jadi saya menunjukkan bahwa kalau saya ahli dalam betul-betul menekuni sebuah kria itu gimana bentuknya. Gitu. Baik, ini sudah selesai Bu untuk gelangnya? Belum. Masih lama? Nggak ada berapa menit lagi bentar. Oke, sambil kita ngobrol aja Iya. ya untuk menyelesaikannya. Ini kira-kira berapa lama lagi nih untuk mengerjakan gelang ini Bu? Paling 2 menit 3 menitan lagi lah. 2 menit 3 menit lagi ya, oke. Baik, sejauh ini nih dari menjalankan usaha di awal ya, merintis usaha ini yang berawal dari hobi, kemudian juga berpikir untuk bisa memperbaiki ekonomi ya, dan hingga sekarang bisa menghasilkan produk-produk yang kreatif. Apa sih hal-hal yang menurut Ibu bisa berdampak bagi diri Ibu sendiri gitu? Ya kalau kita istilahnya ibu rumahan, Mm-mm. kalau kita punya, kalau ibu-ibu rumahan yang kreatif, mending kita lakukan sesuatu itu dengan sesungguh hati. Oke. Hasilnya akan, insya Allah itu akan menjanjikan hasilnya, gitu aja. Buat ibu-ibu, misalnya untuk inspirasi ibu-ibu yang lain kan, kalau misalnya, jadi kalau kita punya hobi itu, kenapa tidak untuk dikembangkan? Betul. Tapi mengembangkannya tuh ya dengan positifnya, dengan sesungguh hati gitu. Pasti hasilnya akan maksimal. Oke, berarti sesuai dengan bagaimana niat juga ya, niat kita dan juga bagaimana kebutuhan dari customer juga harus kita sesuaikan juga. Udah selesai Bu, untuk gelangnya? Nih karena keriting nih. Oke, kita Bentar perlihatkan ya. dulu nih ke pemirsa yang ada di rumah ini hampir selesai ya untuk karya dari gelangnya juga, dan bisa kita saksikan di sini ternyata untuk padu padan warnanya juga berpengaruh ya terhadap suatu karya terhadap, juga. hasil yang dicapai. Ya, oke, sudah selesai Bu untuk gelangnya? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Nah ini proses finishing ya? Berarti iya. di akhir ini ada proses apa? Tadi kan kita udah melihat nih Ini pemasangan penganyaman. benangnya, penganyaman ya? Heeh. Oke. Berapa lama lagi kira-kira Ibu untuk menghasilkan karya yang jadinya? Kadang waktunya itu gak sesuai harapan. Kadang-kadang ini benangnya ini kan, Oke. masalah juga sempit. Nah ini dibanderol dengan harga berapa nih Bu kira-kira yang untuk gelang? Kita itu kalau kita jual tuh harga 60. Dari 60. 60 Tapi varian harganya beda-beda juga masing-masing karya itu? Iya, beda-beda. Kalau dia pakai bandul seperti ini, harganya bisa jadi 60. Kalau tidak pakai bandul mungkin 40. 40. Berarti dari range berapa nih? Dari 40 berarti ya? Harganya tuh mulai dari 20. Kalau untuk bahan bakunya nih, bahan dasar pembuatan ini, apakah sulit untuk ditemukannya juga dan dari mana nih bahan bakunya Ibu cari juga? Ya itulah. Kendala yang saya alami sekarang ini bahan bakunya inilah. Bahan bakunya Yang dari nggak sulit. mana? Sulit untuk mendapatkannya. Soalnya untuk di Kota Padang itu tidak banyak variannya. Oke, Kita masih harus kurang mencari- variatif juga. Ya. Bahan ini mungkin karena masih kalau di Padang ini kayaknya penjual bahan baku ini cuma satu tempat. Ada satu tempat ya? Satu tempat, jadi kurang gitu. Tapi kalau untuk di kota lain ada, kadang-kadang saya cari tempat di Bukit Tinggi, cari bahannya. Ataupun di online kayak gitu untuk bahannya. Cuman di online kendalanya pengirimannya lama. Pengirimannya juga lama gitu ya. Kalau untuk perawatannya nih Bu, perawatan gelang ini kan ini udah bagus nih, misalnya udah dipakai di tangan nih. Ya. Tapi ada nggak sih tips khusus juga atau cara-cara khusus juga yang dilakukan untuk bisa merawat gelang ini agar tahan lama juga nih, awet juga warnanya mungkin ya? Kalau untuk bahan yang premium itu tidak perlu perawatan yang khusus. Iya. Cukup kita jaga aja. Gimana tuh penjagaannya Bu, biar nanti nggak Maksudnya luntur jaganya, juga? kalau premium dia nggak bakalan luntur. Oh nggak bakal luntur. Tapi Seperti yang saya biasa, pakai ini udah 5 tahun nih saya pakai di tangan. Tapi warnanya Nggak pernah- masih tetap bagus? Tetap. Nggak pernah saya lepas sama sekali. Oke. Tapi kalau yang untuk bahan-bahan biasa itu Bahan ya. gimana cara Karena kita jual itu ngerawatnya? sesuai kualitas. Kalau ngerawatnya gimana tuh Bu? Kalau ngerawatnya paling jangan kena alkohol, Oke. kena body, karena itu kan agak rentan kan ya untuk glowingnya ini. Nah gitu. Oke, baik. Ibu untuk kedepannya udah ada plan atau perencanaan belum sih untuk usaha ini gitu? Biar nanti bisa jadi usaha yang lebih besar ataupun usaha yang lebih berkembang juga. Apa sih rencana yang sudah Ibu siapkan juga? Paling rencana ke depannya itu ingin lebih memajukan usaha ini. Pertama,
Yang kedua juga pingin. Ibu tuh pingin lah buat ibu-ibu, mengedukasi ibu-ibu yang kreatif. Kalau pingin belajar, itu satu kepuasan batin tersendiri mengajarkan ibu-ibu yang mau gitu. Jadi ibu membuka peluang kepada ibu-ibu yang pingin belajar untuk itu. Ibu tidak pungut biaya. Ada itu ibu ngajar juga beberapa ibu-ibu yang ini udah selesai. Yang pingin belajar. Oke. Udah selesai gelangnya, Bu? Udah, Oke, finishing. ini udah selesai nih ya. Untuk gelang lagi. Gelangnya yang sudah dipersiapkan juga tadi kita sudah melihat prosesnya juga. Tapi sebelum kita tutup ya dan sambil melihat karya ini, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana nih seputar menjalankan usaha agar bisa menjadi usaha yang menghasilkan inovasi juga dan menciptakan strategi pemasaran yang tepat juga, Bu? Gimana tuh, Bu? Pesannya itu ya kepada ibu-ibu yang cenderung pada ibu-ibu yang kebetulan mungkin ibu rumahan, ibu rumah tangga, kalau punya inspirasi atau hobi, jangan takut untuk mengembangkannya. Cobalah kembangkan hobi tersebut. Insya Allah hobi tersebut jika kita betul-betul sungguh-sungguh dengan keinginan dari dalam hati sendiri, insya Allah itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Dan seperti saya ini bisa juga untuk membantu perekonomian keluarga. Oke, aja. Luar biasa sekali. Sambil dilihatin mungkin ya hasil akhirnya, boleh? Boleh. Oke, Tapi ini nanti sudah belum selesai. kita bakar ya. Kita tuh seharusnya dibakar dulu biar rapi Oke, kelihatannya. Nggak dibakar Nanti aja. kita finishing di luar aja nih. Oke. Oke, ini sudah selesai gelang yang dihasilkan dari Ibu Novia. Iya. Dan terima kasih sudah hadir hari ini dengan sharing ya bersama kita Iya. dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sudah banyak sekali ilmu ataupun pembelajaran yang kita dapatkan. Iya. Dan terakhir tadi pesan-pesannya adalah harus tetap mencoba, jangan takut untuk mencoba juga. Iya. Gitu. Sukses selalu ya Bu Novi untuk terima kasih. karya-karyanya dan juga usahanya. Dan untuk pemirsa setelah ini kita juga akan hadir dengan narasumber kita yang kedua. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah UMKM.